Cinta tidak memandang rupa, agama, dan bangsa. Karena siogyanya hal itu adalah anugerah yang kuasa. Lalu, apa jadinya jika perbedaan menjadi penjara? Akankah cinta mampu meruntuhkan tembok yang ada? Judul, Kupinang Kau dengan Syahadat. Penulis, Daffa Amira. Platform, Go Novel. Syolehnya Umi tidak boleh berbohong. Dosa ya, nak, ucap Umi kembali. Insya Allah, gak kok, Umi, sahut Jun, sembari sedikit melirik ke arah sang ibu. Umi menghela napas panjang sebelum kembali bertanya. Baiklah. Dia temanmu. Teman dalam hal apa? Pesawat Garuda Indonesia tujuan Tokyo, Jakarta mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tepat pada pukul 20 malam WIB. Nampak seorang pemuda berusia 25 tahun keluar dari gateway dengan setelan serba hitam berbarengan dengan penumpang lainnya. Dia mencari ke seluruh penjuru arah. Kedua matanya berbinar, senyumnya langsung merekah ketika melihat seorang wanita berjilbab tengah memegang papan bertuliskan namanya. Pemuda itu lantas berjalan ke arah wanita yang ternyata bersama keluarganya. Seorang gadis berambut panjang sebahu dengan setelan sama juga ikut mengekor di belakangnya. Keduanya berjalan beriringan dengan koper masing-masing di tangan. Assalamualaikum, Abi, Umi, semuanya, sapa si pemuda sumringah. Waalaikumsalam, Jun, sahut semuanya serempak. Pemuda itu pun melepaskan masker yang ia kenakan, meraih tangan kedua orang tuanya, mencium punggung tangan mereka bergantian, disusul tangan paman serta bibinya. Sehat kalian semua? Tanya Jun, semringah, melebarkan senyumnya hingga barisan giginya terlihat. Qadarullah. Alhamdulillah sehat. Kamu? Tanya Rahmat, ayahnya. Alhamdulillah, Ian juga sehat, Abi, ungkap Jun. Ia menoleh pada seorang gadis remaja yang ikut bersama rombongan, keningnya sedikit berkerut. Ini? Assalamualaikum, Abang, sapa gadis itu dengan suara khasnya yang tentu saja diingat dengan baik oleh Jun. Masya Allah, pekik Jun bahagia. Aisyah. Gadis itu mengangguk juga tersenyum dari balik nikab yang ia kenakan, hingga matanya terlihat menyipit. Alhamdulillah, Jun menghela napas lega. Moga istiqomah, ya. Harapnya, mengusap puncak kepala sang adik, bangga dengan keputusan gadis itu yang mengikuti jejak sang bunda. Amin. Ucap semuanya, mengharapkan hal yang sama. Keduanya lantas terlihat candaan yang berakhir dengan teguran Umi Fatimah. Sementara, gadis yang datang bersamanya, hanya bisa menatap kikuk semua orang, sedikit merapatkan tubuh pada Jun karena merasa berbeda. Kenalin, Mi. Ini Nami, teman Ian di Jepang. Kami sama-sama mahasiswa kedokteran. Kebetulan dia ingin ikut, katanya penasaran sama daerah kita. Sahut Jun sembari menarik tangan Nami, membawanya ke depan. Melihat hal itu, Abi Rahmat yang sebelumnya hanya diam, menegur Jun dengan tegas. Ian. Jun terkejut dan langsung melepaskan pegangan tangannya di lengan kiri Nami saat mendengar nada tegas dari sang Abi. Apalagi saat melihat mata sang Abi mulai memicing ke arahnya. Sudah. Sebaiknya kita pulang ke rumah, lerai Umi, saat menyadari jika suasana mulai tidak kondusif. Apalagi dia tahu bagaimana kerasnya sifat sang suami jika sudah melihat anak-anak mereka keluar dari jalur. Kemudian mereka pun berjalan meninggalkan bandara menuju mobil yang akan membawa mereka pulang ke rumah. Jun, panggil Nami sembari menarik baju Jun yang berjalan di sampingnya. Ya, Nami-chan, sahut Jun sembari menoleh ke arah Nami yang memasang raut wajah ketakutan. Mereka marah ya, saya lihat tadi, sepertinya kamu dimarahin bapak itu, tanya Nami. Jun tersenyum. Tidak, Nami-chan. Beliau tidak marah, hanya sedikit kurang berkenan saja. Jangan takut ya, ucap Jun berusaha menenangkan Nami,
tetapi tidak berani memegang tangan sang gadis seperti tadi. Takut kena marah abinya lagi. Baik, sahut Nami sembari menganggukkan kepalanya. 8 orang itu pun pulang dengan menggunakan 2 buah mobil, di mana Jun terpaksa berpisah dengan Nami yang dilarang keras sang Umi masuk di mobil yang sama. Jadi, terpaksa Jun satu mobil dengan Abi, Umi, dan pamannya. Sedangkan Nami bersama Aisyah, Bibi dan Namira putri Bibi dari pernikahan sebelumnya. Perjalanan yang mereka tempuh termasuk panjang. Dari kota Jakarta menuju Karawang. Beberapa kali perjalanan sempat terhenti untuk sholat dan makan. Setelah hampir 4 jam perjalanan, mereka pun tiba di Gapura Desa Banyu Asih, Kecamatan Banyusari tepat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Setelah membuka pintu dan mengucapkan salam, mereka pun bergegas masuk ke dalam. Tak lupa Umi memerintahkan kepada Aisyah agar bersedia berbagi kamar dengan Nami. Karena bagaimanapun, selama gadis itu tinggal di sini, sudah menjadi tanggung jawab mereka. Apalagi saat Jun bilang, jika ayahnya Nami menitipkan padanya selama di Indonesia. Jadi, Umi pun bersedia menerimanya meskipun agak kurang suka saat melihat Nami bebas memegang lengan Jun sesuka hati. Nampak mata sang Umi mendelik, menatap tajam ke arah mereka berdua. Sehingga Jun pun menyuruh Nami masuk ke dalam kamar Aisyah agar segera beristirahat. Sementara Jun berjalan mendekati sang Umi yang terlihat sudah nampak geram kepadanya. Siapa dia? Juniansyah bin Rahmat, tanya Umi pelan, tetapi dengan nada yang menusuk. Nampak jelas Umi saat ini murka, karena itulah beliau memanggil nama lengkap sang anak. Dia temanku, Umi, sahut Jun sembari menunduk. Pemuda itu sungguh malu dan takut saat ini. Karena Umi adalah sosok yang penyayang. Tidak pernah sedikit pun meninggikan suaranya, apalagi berbicara menusuk seperti ini. Jika sang Umi sudah berbicara seperti itu, berarti kesalahannya sudah sangat fatal. Bersambung.